Menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain. Emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Kita pernah punya sejarah panjang tentang IMF. Saran saya, ditulis baik-baik ya, media mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Dia nggak usah lah campur-campur ngurus Indonesia. Ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik? Dan utang kita udah selesai ya sama IMF. Saya ingin mengatakan bahwa langit mau runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Begitulah tanggapan pedas Menteri Investasi Indonesia atas kritik IMF terhadap program hilirisasi nikel. Tanggapan Bahlil hanya satu dari sekian tanggapan senada dari pejabat pemerintah Indonesia. Selain Bahlil, tanggapan Menko Maritim dan Investasi Luhut juga menjadi sorotan. Orang kuat di pemerintahan 2 periode Jokowi ini dikabarkan akan segera menyambangi IMF. Bahlil menilai IMF melakukan standar ganda dalam menilai kondisi Indonesia. IMF memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia di saat yang sama memberi kritik terhadap kebijakan hilirisasi, yang menurut pemerintah memberi kontribusi terhadap kondisi perekonomian. Dalam laporan terbarunya, IMF meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap. Kemudian IMF meminta pemerintah tidak memperluas pembatasan ekspor untuk komoditas tambang lainnya. Padahal Indonesia belum lama ini memberlakukan penghentian ekspor bauksit. IMF juga meminta Indonesia mempertimbangkan dampak kebijakan hilirisasi terhadap wilayah lain. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia. Bahlil menegaskan hilirisasi nikel memiliki dampak positif yang tercermin dari kinerja ekspor. Selama tahun 2017-2018, ekspor nikel hanya mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, setelah kebijakan hilirisasi ekspor nikel pada tahun 2022, hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 10 kali lipat. Menteri yang besar di bawah itu bahkan menyinggung historis negatif IMF di masa lalu. Ia bercerita bahwa Indonesia pernah mengalami masa kelam saat krisis moneter tahun 1998. Saat itu Indonesia menjadi pasien IMF. Sejumlah kebijakan yang direkomendasikan IMF justru tidak memperbaiki kondisi Indonesia. Di antaranya penutupan industri seperti yang dialami PT Dirgantara, penghentian bantuan sosial, sehingga mendorong pelemahan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut menurut Bahlil gagal total. Pengamat pertambangan dan peneliti Alpha Research Database Ferdi Hasiman menegaskan, Indonesia tidak perlu takut dengan pernyataan IMF yang menyebut Indonesia memiliki bargaining position atau posisi tawar yang kuat kepada investor karena 27% pasar nikel dunia dikuasai Indonesia. Reaksi berani dari Indonesia tidak terlalu mengejutkan, sejak negara ini juga berani menantang gugatan Uni Eropa perihal larangan ekspor nikel di Badan Perdagangan Global (WTO). Perkembangan ini sekali lagi mengkonfirmasi bagaimana besarnya dampak kebijakan penghentian ekspor sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel, terhadap ekonomi global.